sekak. Sekak bang. Ya tahu sekak. Jangan sampai salah langkah aja. Tuh. Ada anak. Takut sama anak? Bukan. Seter lawan seter. Gak seru jadinya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Ustaz. Kumpul nih. Sehat. Alhamdulillah sehat, Pak Ustaz. Wih, dari orang jauh. Baru datang. Oh, dari mana? Dari kerjaan. Coba geser dikit. Waduh, mantap ini. Ini baru hiburan nih. Buat kopi nama mana kopi? Asa otak Kopi ya. dong. Iya. Udah gampang. Kau tahu aja sih saya mau nyari kopi. Boleh kopi, ada kopi. Udah cukup. Kita aja kok. Pak Ustaz, maaf. Iya. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Mas Danang, gimana perkembangan usaha? Lancar? Aduh Pak, lagi kacau ini Pak. Gara-gara pandemi. Oh, Jadi ya begitulah. Jadi ini Pak. Usaha saya banyak merosot ya ya? merosot. Merosot. Tapi mau gimana lagi Pak? Jadi break sama sekali. Untuk saat ini istirahat dulu Pak. Lihat dulu ya. Jadi sampai nunggu pulih lagi. Iya. Mungkin nanti baru jalan. Ini juga nih orang jauh ini. Wih, kayak baru pulang kerja nih. Bukan pulang kerja. Ya? Habis cari kerjaan. Nyari kerjaan. Emang yang kemarin itu Masalah pandemi jadi di opsi. Oh gitu. Sama. Pak Tommy juga. Tadinya mau ikut ini Mas Danang, Pak Ustaz. Iya. Ikut kerja. Iya. Kemarin katanya ada obyekan, ya kan. Ternyata gagal. Oh, gagal. Ya sekalian nunggu panggilan kerja juga. Ya ini kita harus lihat hikmahnya ya. Inilah kita hidup di alam dunia itu seperti ini. Cobaan dan cobaan terus. Yang namanya di dunia itu, ya kita hidup dicoba. Ujian terus. Nah, ujian keimanan, ujian ketabahan. Mudah-mudahan selesai daripada persoalan ini, kita semua punya kedewasaan, tambah dewasa. Gitu. Amin. Ya, apapun yang bisa kita kerjakan. Yang penting halal, tidak mengganggu orang, tidak merusak lingkungan. Sebaiknya hal kayak gini nggak apa-apa ya, tapi jangan melulu permainan terus, jangan. Nanti buntu pikiran kita. Coba kita berdiskusi, cari solusinya untuk memecahkan persoalan, gitu kan? Ya, persoalan sekarang ini adalah masalah ekonomi, merata semua, dari level atas maupun level bawah. Jadi nggak bisa kita nggak bisa kita tampik ya. Ya. Nah, kalian main catur, ini bagus untuk ngasah otak, tapi harus tahu di sini ada juga hikmah yang kita ambil di catur. Jangan sekali-kali salah langkah. Salah langkah total sulit untuk kita menerobos mendapatkan suatu kemenangan. Ya, hanya seluas papan catur kita aja puyeng. Bagaimana kita seluas dunia? Jadi ini bisa dijadikan kias ya. Jadi dari permainan catur kita kembangkan nanti di dunia ini. Apa yang harus kita ambil, langkah mana yang harus kita jalankan agar ke depan kita selamat. Ya, baik ekonominya maupun terutama ibadah ya. Jangan sampai tinggal ibadah. Ini bisa jadi haram kalau ini sampai meninggalkan melalaikan untuk ibadah. Gitar. Makanya di dalam kitab itu ada yang bilang ini malahi. Gitar maupun catur malahi. Malahi itu yang melupakan. Makanya kalau memang permainan ini supaya kita tidak menjadi mudarat, jangan sampai kita meninggalkan ibadah. Di saat kita mendengarkan suara azan, tinggalkan. Beraskan menghadap Allah.
Selesai dari sana, mau main lagi, main lagi. Supaya bermanfaat. Bagus untuk asa otaknya bagus. Ya. Bukan asa otak juga Pak Ustadz. Berat main catur gini. Ya. Tadi berat tapi nggak keringetan. Ngangkat-ngangkat benteng, ngangkat-ngangkat raja, nggak Ya. sopan. Dan lagi, Iya. lagi enaknya kalau kita main catur tuh nggak terasa lapar. Iya bener. Kuda dimakan, anak dimakan. Ini udah mau kalah nih. Nah. Nih, Terusin. ayo. Iya. Nggak enak Pak. Ada di Saya yang lihat aja pusing Pak. Ya. Iya. Mending saya Ngilangin ini. Ya sama, Capek, ya? saya ngeliat kalian juga pusing. Karena kalian sedang bermain dalam kehidupan ini. Saya mau nonton aja kan. Pak Ustadz ada solusi untuk kedepannya bagaimana? Oh, satu ya, persatuan itu utamakan, jangan terpecah belah. Dengan persatuan apapun mudah untuk kita laksanakan dibanding kita masing-masing. Itu. Kedua, dalam situasi ngumpul seperti ini, jangan masing-masing main gitar, main catur, sayang waktu. Mending memecahkan satu problem yang ke depan untuk bisa merubah hidup kita. Dan Itu ini lebih bermanfaat. masalahnya, hidup saya juga penuh masalah Pak. Ya. Semuanya ini penuh masalah. Jadi Karena begitu kita lahir ke dunia itu masalah, Pak. Lahir ke dunia itu udah masalah. jadi hidup kita itu penuh masalah. Jadi kita akan bisa dewasa kalau kita bisa mengatasi masalah, bukan lari dari masalah. Hadapi masalah itu. ini yang kita hadapin ini nih Pak Ustadz. Kan ada istilah tuh namanya ujian, ajab, sama istidrot. Ini kalau ini masuk apa nih Pak Ustadz nih kita nih? Lagi ada masalah kayak begini, apakah itu ini ujian? Kan sabar ada batasnya juga. Terkadang hati ngeluh Pak Ustadz. Sabar, yang namanya sabar tidak ada batas, Pak. Cuman buat manusia, makhluk Allah semua itu ada batas kecuali Allah. Allah tidak ada batas. Jadi kalau bicara sabar tidak ada batas. Karena kita manusia, kita yang membatasi sabar itu. Gitu. Dan kalau bicara sabar nggak ada batas. Gitu. Nah ini kadang-kadang menjadi satu permasalahan besar. Kalau dibilang sabar itu masalah besar. Banyak kejadian kan, saya udah sabar saya itu ada batasnya. Itu dia sendiri yang batasin. Akhirnya merasa dia paling benar. Ya, yang di sana nggak menerima. Saya juga belum tahu sejak kapan kamu sabar, kan begitu. Dalam rumah tangga maupun dalam pergaulan, yang pada akhirnya apa terjadinya? Perpecahan. Gitu. Maka dari itu, kalau udah bicara sabar, udah nggak usah pakai bicara batas. Telan, nikmati, nanti solusinya akan ada. Jadi seperti ini kita kumpul-kumpul, mungkin sedikit saya punya masukan, mungkin dari Padana, mungkin dari Robi, mungkin dari Pak Tommy. Masing-masing saya yakin dari masing-masing masalah pasti ini, kalau masalah ini cara mengatasinya begini. Ya, masalah Danang cerita sama Pak Tommy. Pak Tommy pasti bisa memberikan solusinya karena otaknya nggak berpikir tentang masalah Barana. Begitu juga masalahnya Tommy. Masalah Tommy begini, paling kepada Padana bisa mengatasi karena otaknya Tommy bukan ada di kepalanya Padana. Nah, dengan seperti itu kan akhirnya bisa selesai kan. Gitu. Nah, yang salahnya ini apalagi dengan mode macam-macam gadget segala macam ya. Sekarang ini kita sedang dirasuki, diberikan virus ya untuk masing-masing. Tidak mau mengenal satu sama lain, tidak mau bicara. Main game, apa game itu apa yang itu? Itu ML, main game, kumpul bareng-bareng. Besok itu. Mana? Iya. Udah. Salam saya juga nih. Lucu. Lu tahu? Iya. Lucu lah. Pak Ustadz bisa ngelucu. Gini Pak Ustadz, saya kan lagi nganggur, saya nyari kerja. Ya. Tiba-tiba saya jalan, terkena wabah. Akhirnya saya meninggal dunia. Gitu. Itu yang saya dengar atau yang saya pernah dengar dari ceramah tausiah di masjid, katanya mati syahid Pak Ustadz. Mati syahid, Iya syahid. bukan Gitu. sangit.
Oh iya, Mati syahid. mati syahid gitu Ya, Pak. yang dikatakan mati syahid itu mati mendadak. Oh, mati mendadak. Iya, syahid. Nah, cuman ada yang mati mendadak dalam perjuangan membela agama Allah, Nggak bisa saya. ada mendadak dalam dia kelahiran, itu. Jadi tanpa diduga-duga, dek mati, itu syahid. Nah, kalau syahid yang semacam itu tetap ada hitungannya di sana. Oh, ini Pak Ustadz, seandainya kita mati syahid nih ya kan, itu kan Si syahid mati, enggak saya misalkan syahid. mati syahid, nah itu lidah saya agak bengkok biasa, Oh, lahiran dari sana. masih keturunan itu lakbet ya. Iya, jadi gitu Pak Ustadz. Jadi gini, kita kan mati syahid, Ya, kita masih punya utang nih. Ya. Utang yang nggak diketahui sama keluarga. Di sana apakah karena kita mati syahid itu hilang utang kita, terbebas dari hutang di dunia? Ya. Gimana Pak Ustadz kalau masalah hutang pihutang nih? Ya, ini dalam kitab masalah utang piutang, orang yang mati syahid membela agama Allah, yang kalau dia mati langsung surga, tapi karena dia punya hutang, dia tertahan dulu, Oh, dipertanggungjawabkan dulu hutang. Itulah berarti hutang. Gitu. Pak Ustadz Jadi- ini kan yang mengerti agama ya. Sedikit. Iya, jadi saya juga mau tanya. Apa hukumnya makan mie gelas di baskom? Hukumnya menurut Islam gimana, Pak? Makan mie gelas, Tapi makan di baskom. makanya di baskom. Iya, Oh, gitu. Hukumnya, iya hukumnya. hukumnya terlalu sedikit mie. Oh gitu. Iya. Jadi Jadi nanti harusnya ya, gitu ya. jadi itu menyalahi kordat, apa tuh namanya kodrat? kordorai. Iya, Oh gitu. namanya judulnya mie gelas ya makan di gelas, makan di baskom, ininya satu, baskomnya Oh iya. kan kuahnya bang. Jadi banyak. makanya saya tanya. Oh iya Pak Ustadz, kuahnya yang banyak. Jus, itu kan mie gelas. Berarti kan udah segelas. Ditaruh baskom, nggak ada kuah. Terlalu lebar nih. Enggak, ditambahin kuahnya banyak. Jadi sebelum Nah, ngerasain kalau mie-nya, kuahnya tambah banyak jadi mie baskom. oh mie baskom. Iya, berubah Pak. Oh gitu. Iya. Iya. Karena kapasitasnya untuk gelas. Aduh, jadi lapar. Jadi lapar deh, Pak. Iya, iya. Gini Pak Ustadz, Ya. kan dari tadi kan sebelum Pak Ustadz datang kita main catur, rasanya adem banget. Saya tadi ngedengar Pak Danang tuh salawat Pak Ustadz. Gitu. Salawat yang lagi viral itu, katanya sih salawat Jibril, benar nggak tuh Pak Ustadz? Salawat semuanya bagus Pak. Oh bagus. Mau salawat Jibril, mau salawat Asyifa, mau salawat apa namanya, ya banyaklah mau salawat. Jadi di dalam kitabnya itu barang siapa yang menggaungkan salawat, satu kali kita salawat 10 persoalan itu diangkat, Oh begitu. 10 rahmat diturunkan Subhanallah. kepada orang yang baca salawat. Gini Ini nih, perbanyak baca salawat. gini Pak Ustadz, kalau kita salawatnya sambil diiringin gitar, itu dosa nggak? Nggak masalah. Haram. Yang penting jangan sambil kita salawat sambil makan daging babi. Oh itu. Iya. Nggak apa-apa. Boleh Pak Yang nggak Ustadz? boleh ayat Quran Oh ayat itu Quran. haram. Kalau ayat Quran. Kalau ayat Quran dilatunin dengan Dengan musik, musik haram. haram. Tapi kalau untuk salawat Salawat nggak apa-apa. tidak jadi masalah ya Pak Ustadz ya. Boleh kita ini Pak Ustadz, Boleh, salawat. Boleh. Mas Danang bisa salawat Jibril? Iya, dikit-dikit sih Iya. bisa. Ya, Takutnya nanti takut salah. ya mudah-mudahan ini bisa ngasih ketenangan. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Anta samsun, anta badrun, anta nurun, kau
nuri, anta samsun, anta badrun, anta nurul nuri, anta ilmasiru wa ghali, anta misbahus suduri. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi ya Muhammad, ya arus al-qafidaini, ya Habibi ya Muhammad, ya arus al-qafidaini, ya muayyad ya mumajjad, ya imam al-qiblataini. Adem Pak Ustadz, alhamdulillahirobbilalamin, sallu ala nabi. Allah kali. Ya, itu tadi satu sedikitnya kita kumpul ada barokah kalau kita bersalawat. Jadi baik kita sedang bermain apa, selawat, lantunkan selawat, budayakan selawat. Daripada kita menyanyikan lagu-lagu yang lain, nggak salah sih, nggak dosa, tapi sayang lamanya sama. Tapi kalau ini kita dapat barokah dan kita mendapat hidayah. Kebetulan nih Pak Ustadz, kita selawat kayak gini, besok kan udah Maulid Nabi ya, udah 12 Rabiul Awal ya. Iya. Masya Allah. Oh iya, siapkan besok kita ya Banten. Insya Allah Pak. Amin. Siap, insya Allah Iya, siap. udah kita siapkan semuanya. Ini kapan kita berangkat kendaraan udah siap. Mudah-mudahan nggak ada halangan kita berangkat ke sana. Ya, kita di sana mengadakan perayaan Maulid dan hataman Quran. Nawa itu kita satu silaturahim, dua kita ibadah. Kalau boleh ilmu, karena yang menuntut ilmu itu wajib. Ya, kita melangkah menuntut ilmu, mati di jalan surga. Subhanallah. Kalau nggak punya utang, Iya kalau juga nggak punya ya. utang, Pak ya. Bi, kelihatannya murung banget, semangat dong. Hidup itu Iya. bikin santai. Santai. Kan ada tuh apa sabdanya itu, di setiap kesulitan pasti ada kemudahan, bukan begitu Pak Ustadz? Fa innamal usri yusron. Tiap kesulitan pasti ada kemudahan. Itu firman Allah. Ya, di surat Alam Nasrah. Kita tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Alam Nasrah laka sadrak. Telah kulapangkan dadamu. Kata Allah nih. Yang bikin sempit siapa? Diri kita sendiri. Oh, karena kita mengeluh Apa yang keinginan kita yang terlalu berlebihan, tidak sesuai dengan kemampuan kita paksakan. Nah ini mentok, jadi sempit. Allah sudah melapangkan dada kita. Dalam Nasrah kasih. Wawadona angka wizrat, telah angkat beban di pundak. Tidak diringankan. Allazi angkat zahra, telah meringankan langkahmu. Jadi berat melangkah. Di kita juga. Semua kita udah dicatat sama Allah itu semua udah fitrah. Yang mempersulit diri kita sendiri, kita persulit. Apa begini, gimana kalau nggak begini kan nggak makan, kalau nggak makan kan kita mati. Kembalikan dalam posisi seperti ini, kembalikan bahwa hidup kita ini dihidupkan oleh Allah.
dan dimatikan juga oleh Allah. Maka dari itu yang penting isi ibadah dengan ibadah. Allah akan keluarkan rezeki dari mana-mana aja yang tanpa kita ketahui. Jadi gitu Bi, semangat.